Oke, salam mahasiswa, bertemu kembali dengan mata kuliah probabilitas, statistik, dan proses stokastik untuk kelas RKA 1 dan RKA 2. Oke, pada pertemuan kita kali ini, yakni tatap muka ke-6 atau minggu ke-6, kita akan bicara mengenai lanjutan dari topik minggu lalu, yakni masih tentang inferensial statistik. Tetapi jika kemarin kita telah membahas mengenai estimasi, kita akan pada minggu ini membahas mengenai uji hipotesis. Oke, setidaknya ada 3 hal yang akan kita bahas di sini. Yang pertama, mengenai uji hipotesis, apa itu uji hipotesis, kemudian bagaimana metode untuk melaksanakan uji hipotesis. Kemudian setelah itu kita akan lanjutkan ke jenis-jenis uji statistik yang bisa Anda gunakan. Itu nanti bisa jadi adalah uji parametrik ataupun uji non-parametrik. Nah, nanti akan kita bahas juga bagaimana cara menentukannya dan apa perbedaannya. Oke, sebelumnya perlu kita ulas kembali ya. Mungkin ini sekedar mengingatkan saja apa itu statistik inferensial. Nah, dari awal kan kita sudah sempat membahas mengenai apa itu statistika deskriptif dan nanti akan ada inferensial. Jadi, jenis statistika ini itu digunakan untuk menarik kesimpulan terhadap karakteristik sebuah populasi dengan memanfaatkan informasi dari sampel yang dihasilkan oleh statistika deskriptif. Nah, dengan menggunakan metode ini, kita itu bisa menarik kesimpulan, gitu ya, kesimpulan dari suatu fenomena. Nah, kesimpulan ini nantinya tergantung pada data yang bervariasi, jadi seperti linear regression analysis, logistic regression analysis, kemudian pengujian hipotesis, dan uh, kemudian kepercayaan interval, gitu. Nah, kalau digambarkan dalam bentuk diagram blok begitu ya, statistika itu kan setidaknya dibagi menjadi dua ya, deskriptif dan inferensial. Nah, kemarin kita sudah membahas mengenai statistika inferensial tentang estimasi ya, estimasi titik dan interval. Nah, sekarang kita masuk ke pengujian hipotesis yang nantinya terdiri dari hipotesis parametrik dan non-parametrik. Oke, tanpa berlama-lama, mungkin kita langsung saja masuk ke bagian pertama, yakni mengenai uji hipotesis. Apa itu uji hipotesis? Mengapa penting dan bagaimana step by step untuk melakukannya? Nah, pertama adalah mengapa uji hipotesis itu penting. Jadi, tujuannya melakukan uji hipotesis formal itu untuk menguji suatu klaim yang dibuat terkait proporsi rata, simpangan baku, ataupun variansi populasi. Jadi, dengan melakukan uji hipotesis ini, kita itu bisa membuat argumen-argumen berdasarkan bukti-bukti sampel, sehingga argumen yang kita buat itu bisa menjadi argumentasi yang kuat. Sehingga kita perlu melakukan uji ini. Kemudian ada beberapa hal yang perlu diketahui terkait dengan uji hipotesis sebelum kita mungkin melakukan ya tahapan bagaimana cara melakukan uji hipotesis. Yang pertama adalah kita harus tahu dulu apa itu definisinya. Jadi uji hipotesis itu merupakan suatu prosedur yang didasarkan pada bukti sampel atau peluang untuk menguji pernyataan, gitu ya. Jadi dia dilakukan untuk menguji pernyataan, apakah pernyataan itu bisa diterima atau ditolak mengenai karakteristik dari satu atau lebih populasi. Oke. Kemudian setidaknya ada 6 tahapan yang bisa dilakukan untuk melakukan uji hipotesis. Yang pertama kita nanti akan menyatakan hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya.
Lalu kita dapat mengumpulkan data sebagai dasar untuk pengujian hipotesis. Lalu kita menentukan nilai signifikansi atau alfa. Lalu kita menentukan kriteria pengujian dan daerah penolakan. Kemudian memilih jenis uji statistik yang sesuai dan menarik kesimpulan dari uji hipotesis yang telah dilakukan. Nah, untuk istilah-istilah mengenai hipotesis nol, hipotesis alternatif, nilai signifikansi, dan lain sebagainya, ini nanti akan kita bahas lebih lanjut pada slide berikutnya. Kemudian, hal dasar yang perlu Anda ketahui untuk melakukan uji hipotesis. Jadi uji hipotesis ini dasarnya adalah aturan kejadian langka. Jadi apa itu aturan kejadian langka? Jika di bawah asumsi yang diberikan, peluang kejadian tertentu itu sangat kecil, maka dapat dikatakan bahwa asumsi tersebut tidak benar. Itu adalah aturan kejadian langka. Nah, berdasarkan aturan ini, kita akan menguji dugaan kita, gitu ya. Kita membuat suatu dugaan lalu diuji. Caranya dengan mengklasifikasi apakah bukti sampel kita itu merupakan kejadian yang mungkin terjadi karena kebetulan atau kejadian yang sangat tidak mungkin terjadi karena kebetulan. Gitu. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini ada kasus waktu belajar mahasiswa. Jadi ada seseorang yang namanya Bu Yuni gitu ingin mengetahui durasi waktu belajar mahasiswa setiap minggunya. Kemudian Bu Yuni mengkaji hasil survei pada tahun 2003 hingga 2005. Kemudian ditemukan bahwa rata-rata waktu belajar mahasiswa pada tahun tersebut adalah 14 jam per minggu. Kemudian seorang peneliti ingin membandingkan waktu belajar antara mahasiswa sekarang dan mahasiswa pada tahun 2003 hingga 2005 dengan melakukan survei pada 50 mahasiswa secara acak. Dan diperoleh ternyata waktu belajar mereka per minggunya adalah 12,5 jam. Ya. Maka jika simpangan baku populasinya adalah 4,8 jam per minggu, apakah dengan menggunakan hasil penelitian tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa waktu belajar mahasiswa menurun? Nah, ini adalah hal yang ingin diuji, kalimat terakhir ini. Nah, ini kita bisa lakukan dengan menggunakan uji hipotesa ya nantinya. Jadi, jika kita analisis menggunakan metode-metode yang lalu ya, di sini kita bisa mencari nilai Z-score sebetulnya, Z-score dari kasus min tadi itu. Nah, pertama tentu saja seperti biasa kita berikan dulu distribusi populasinya. Tapi karena ukuran sampelnya N 50 lebih dari sama dengan 30 ya. Artinya N-nya itu sudah lebih dari 30, maka kita dengan menerapkan teorema limit pusat, masih ingat ya yang kemarin, kita bisa simpulkan bahwasanya distribusi samplingnya ini mendekati distribusi normal. Nah, setelah itu kita bisa hitung parameternya. Jadi yang pertama adalah MX, itu 14 ya, rata-rata jam belajar mahasiswa yang dulu, yang 2003 hingga 2005. Kemudian standar deviasinya bisa dihitung. Di sini ketemu simpangan bakunya adalah 0,67 jam. Nah, dari sini kita bisa hitung Z-score. Z-score antara penelitian jam belajar saat ini dengan yang dulu ya. Sehingga bisa dilihat berapa Z-score-nya ternyata terhitung negatif 2,21. Nah, dengan memanfaatkan tabel yang sudah kami bagikan di
akun hebat masing-masing ya, kita bisa tahu bahwasanya luas daerah di kiri Z sama dengan min 2,21 adalah 0,0136. Jadi di sini adalah nilai atau garis merah ini jika Anda terlihat ya, itu adalah min 2,21 dan daerah yang berwarna biru ya, yang di sebelah kiri garis merah ini adalah area dari Z min 2,21 atau besarnya 0,0136. Nah, hasil interpretasinya bagaimana dari yang baru saja saya paparkan itu? Jadi, dari hasil perhitungan Z-score dan luas area di bawah kurva, itu menunjukkan bahwa jika rata-rata dari waktu belajar per minggu semua mahasiswa itu betul-betul 14 jam, maka peluangnya sangat kecil. Nah, peluangnya adalah 0,0136 untuk mendapatkan sampel berukuran 50 dengan min 12,5 jam atau kurang. Karena kenyataannya kita mendapatkan sampel seperti ini, maka ada dua kemungkinan penjelasan gitu ya. Yang pertama, min populasi memang benar 14 jam dan sampel yang diperoleh merupakan kejadian yang langka. Atau min populasi sebetulnya kurang dari 14 jam dan sampel yang diperoleh merupakan kejadian yang biasa. Ini dua kemungkinan penjelasan yang bisa terjadi. Nah, karena peluang yang kita peroleh itu sangat kecil, maka kalau kita menerapkan aturan kejadian langka, kita bisa tolak asumsi bahwasanya rata-rata populasi sama dengan 14 jam dan menyimpulkan bahwa rata-rata populasi kurang dari 14 jam. Sehingga dengan kata lain, durasi waktu belajar mahasiswa sekarang itu kurang dari 14 jam per minggu. Itu adalah kesimpulan yang bisa diambil dari kasus yang tadi. Nah, ini adalah contoh sedikit ya mengenai bagaimana nantinya kita menarik hasil kesimpulan atau mengambil interpretasi dari suatu kasus atau kejadian. Nah, untuk melihat lebih jauh bagaimana uji hipotesis itu dilakukan, tentunya kita perlu menentukan dulu apa itu hipotesis dan nantinya akan ada hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Karena nanti akan saling berlawanan antara hipotesis nol dan alternatif ini. Jadi apa itu hipotesis nol? Ini dinotasikan dengan H0 gitu ya. Menggunakan H besar dan 0 subscript ini. Ini merupakan hipotesis yang akan diuji. Nah, istilah nol di sini itu menyatakan tidak ada perubahan atau tidak ada pengaruh atau tidak ada perbedaan. Jadi di awal, hipotesis nol ini akan diasumsikan benar sampai bukti sampel berkata sebaliknya. Nah, ini yang akan diuji. Kemudian, kita juga perlu menentukan hipotesis alternatif dalam pengujian hipotesis. Dan ini dinotasikan dengan H1. Apa itu hipotesis alternatif? Ini adalah hipotesis yang berbeda dengan hipotesis nol. Jadi, hipotesis alternatif ini merupakan hipotesis yang kita cari bukti untuk mendukungnya. Gitu ya. Seperti apa? Kita akan lihat lebih jauh di slide selanjutnya. Nah, ada beberapa tanda terkait dengan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Jadi, untuk hipotesis nol, beberapa peneliti kerap kali menggunakan simbol sama dengan, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Intinya adalah mengandung kesamaan ya, ada sama dengannya dalam hipotesis nol.
Nah, kita mengasumsikan karakteristik dari populasi, yaitu proporsi, mean, variansi, atau simpangan baku populasi tersebut sama dengan suatu nilai tertentu, gitu. Sehingga nanti, eee, tujuannya adalah agar kita bisa menggunakan distribusi tunggal dalam uji hipotesis yang kita lakukan. Kemudian ketika kita akan melakukan uji hipotesis, nah kita harus melakukan identifikasi ya, mana itu hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya. Nah, langkah-langkah yang bisa diterapkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita identifikasi dulu klaim atau hipotesis yang akan diuji. Kita tentukan dulu, kemudian kita nyatakan klaim atau hipotesis ini dalam bentuk simbol matematis. Kemudian, setelah kita punya klaim dalam bentuk simbol matematis, lalu kita tentukan bentuk matematis ini yang harus benar ketika klaim awal salah itu yang mana, gitu. Kemudian melalui dua bentuk matematis itu sebelumnya yang sudah kita tentukan ya. Nah, H0 dan H1 ini bisa diidentifikasi dengan cara sebagai berikut. Jadi H1 itu adalah bentuk matematis yang tidak memuat tanda sama dengan. Jadi bisa dikatakan dia hanya memuat tanda kurang dari, lebih dari, atau tidak sama dengan, gitu ya. Sedangkan H0 adalah bentuk matematis yang menyatakan bahwa parameter populasi sama dengan nilai tertentu, atau dia memuat simbol sama dengan. Kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, atau sama dengan, gitu ya. Nah, klaim awal itu bisa jadi salah satu dari H0 dan H1, tapi mungkin juga tidak menjadi salah satu dari keduanya, begitu. Nah, ini ada contoh sedikit mengenai bagaimana mengidentifikasi H0 dan H1. Jadi ada seorang peneliti ya, memiliki klaim bahwa sedikitnya 13,5% wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia pada tahun 2016 berasal dari Cina. Nah, kita diminta mengidentifikasi H0 dan H1 dari permasalahan ini, begitu. Oke, kira-kira yang bisa kita lakukan seperti apa? Jadi, kita bisa terapkan 3 langkah yang telah dijelaskan sebelumnya untuk mengidentifikasi hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya. Yang pertama, langkah pertama adalah klaim awal menyatakan bahwasanya proporsi wisatawan dari negara Cina yang datang ke Indonesia adalah sedikitnya 13,5% atau 0,135. Nah, klaim ini bisa dinyatakan dalam bentuk matematis ya, karena yang dinyatakan adalah proporsi, sehingga kita bisa simpulkan sebagai P kecil ya, seperti sebelum-sebelumnya. Yang datang ke Indonesia adalah sedikitnya, berarti kan lebih dari sama dengan 0,135. Nah, ini adalah pernyataan matematisnya. Kemudian langkah kedua kita nyatakan mana klaim benar dan salahnya. Jadi kita ambil dari bentuk matematis yang awal ini, jika P ya proporsi lebih dari sama dengan 0,13 salah, maka P kurang dari 0,135 ini adalah benar. Ini adalah membuat pernyataan benar dan salahnya. Selanjutnya, kita bisa terapkan langkah 3 ya. Dari dua bentuk pernyataan benar dan salah tadi, yakni P lebih dari sama dengan 0,135 dan P kurang dari 0,135, yang tidak memuat sama dengan itu kan yang kanan ini ya. Ini kan memuat sama dengan. Sehingga yang menjadi hipotesis alternatif itu adalah P kurang dari 0,135. Kemudian hipotesis 0 itu adalah atau haruslah pernyataan yang menyatakan bahwa proporsinya sama dengan, sehingga bisa kita nyatakan bahwasanya H0 itu adalah
P sama dengan 0,135 dan H1 adalah P kurang dari 0,135. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik ya, baik hipotesis nol atau hipotesis alternatif itu tidak menyatakan klaim awal peneliti ya. Tetapi pada akhirnya uji hipotesis ini tetap bisa dilakukan untuk menguji klaim tersebut karena sudah termasuk di dalam sini. Gitu. Ini adalah langkah pertama ya dari keseluruhan langkah untuk melakukan uji hipotesis. Oke, selanjutnya sebelum kita memulai melakukan uji hipotesis, ada istilah-istilah yang perlu dikenal. Gitu. Nanti kita akan kenal istilah daerah kritis, tingkat signifikansi, nilai kritis, dan nilai P. Nah, apa itu daerah kritis? Ini adalah daerah penolakan. Jadi, kaitannya istilah-istilah ini nanti pada kurva ya, kurva distribusi normal. Nah, nanti Anda akan kenal mana daerah kritisnya, mana tingkat signifikansinya, mana nilai kritisnya, dan mana nilai P. Nah, daerah kritis itu adalah area penolakan yang merupakan himpunan semua nilai statistik uji yang menyebabkan ditolaknya H0. Gitu. Sedangkan tingkat signifikansi ini biasanya dinotasikan sebagai alfa ya. Alfa ini mirip sebetulnya dengan alfa yang kemarin-kemarin ya. Dia adalah peluang statistik uji berada di daerah kritis karena hipotesis nolnya memang benar. Jadi alfa itu peluang kita membuat kesalahan dalam menolak hipotesis nol. Nah, pada bab sebelumnya kan kita sudah pelajari juga ya mengenai tingkat kepercayaan itu satu min alfa. Jadi nilai alfa itu biasanya adalah nilai galat atau errornya atau nilai ketidakpercayaannya gitu ya. Bisa jadi 1% atau 0,01. Bisa jadi 5% atau 10% dan lain sebagainya. Kemudian ada yang disebut sebagai nilai kritis. Nah, apa itu nilai kritis? Jadi nilai kritis adalah nilai yang memisahkan antara daerah kritis yang tadi ya, dengan nilai-nilai statistik uji yang menyebabkan diterimanya hipotesis nol. Jadi kalau daerah kritis itu area penolakan hipotesis nol, nah ada area untuk menerima hipotesis nol. Nah, pembatas dari kedua nilai ini adalah atau pembatas dari kedua area ini dinamakan nilai kritis. Kemudian ada yang dikenal sebagai nilai P atau nilai peluang. Nah, ini adalah nilai peluang diperolehnya nilai statistik sampel yang ekstrim atau yang lebih ekstrim daripada statistik sampel yang dimiliki di bawah asumsi bahwa hipotesis nol benar. Nah, cara mencari nilai P ini itu dengan mencari luas area di luar statistik uji. Nah, biasanya ini nanti tergantung jenis uji hipotesis yang dilakukan gitu ya. Nah, cara mencari nilainya nanti kita bisa manfaatkan tabel Z-score ataupun tabel penilaian lainnya. Nah, setelah kita bisa tahu apa itu hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya, kita juga perlu menentukan dalam uji hipotesis itu ini nanti masuk ke jenis atau dilakukan jenis pengujian yang mana. Nah, pada uji hipotesis ada 3, gitu ya. Ada 3 jenis yang bisa dilakukan. Yakni yang pertama uji ekor kiri, yang kedua uji ekor kanan, dan yang ketiga adalah uji 2 ekor. Uji ekor kiri atau banyak juga yang menyebutkan uji sisi kiri itu pengujian ketika daerah kritis itu berada di daerah kiri ekstrim atau ekor di bawah kurva. Sedangkan uji sisi kanan atau uji ekor kanan ini sebaliknya. Jadi dia daerah kritisnya itu berada di sebelah kanan kurva gitu ya.
Dan juga ada lagi uji dua ekor atau uji dua sisi. Ini adalah pengujian ketika daerah-daerah kritisnya itu berada di dua daerah ekstrim ekor di bawah kurva. Jadi dia ada di bagian kanan kurva dan bagian kiri kurva gitu. Secara lebih jelasnya kita bisa lihat pada representasi gambar berikut ini ya. Jadi jika mengacu pada kurva distribusi normal, uji ekor kiri itu adalah dia yang memiliki daerah kritis. Daerah kritis itu yang disimbolkan berwarna merah itu ya. Area di bawah kurva yang berwarna merah itu adalah daerah kritis. Jadi uji sisi kiri atau uji ekor kiri itu daerah kritisnya sebelah kiri. Begitu juga untuk uji ekor kanan. Kemudian ada uji dua ekor atau dua sisi yang memiliki dua daerah kritis gitu ya. Ada di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Nah, untuk garis yang ditunjuk oleh tanda panah, yang ini ya, ini menunjukkan nilai kritisnya. Sedangkan area yang biru ini merupakan daerah penerimaan H0. Oke. Nah, nanti ini akan kita pilih. Akan menggunakan jenis uji yang mana bergantung pada nilai P dan juga nilai kritisnya. Gitu. Nah, bagaimana cara menentukan jenis uji hipotesis? Jadi, untuk mengetahui ya jenis hipotesis mana yang akan kita lakukan, kita bisa lihat dari bentuk matematis nilai hipotesis alternatifnya. Jadi jika H1 itu memuat tanda kurang dari, ya, maka kita bisa terapkan uji sisi kiri atau uji ekor kiri. Jadi contoh notasinya itu nanti, misal ini kalau mencari min ya, min ya. Jadi H0 minnya lebih dari sama dengan nilai kritis gitu. Dan H1 minnya kurang dari nilai kritis. Nah, ini kita bisa terapkan uji sisi kiri. Nah, ini bisa Anda lihat kalau misalnya hipotesisnya yang dicari adalah parameter mu atau rata, Anda bisa menggunakan z-score ya. Z-score bagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, untuk nilai alfa itu kan sudah ada sendiri ya. Nah, itu nanti bisa menunjukkan tingkat signifikansinya. Kemudian nanti akan ada area penerimaan atau acceptance region dan critical region atau daerah kritis gitu. Kemudian jika sebaliknya, kalau kondisinya adalah H1 itu memuat tanda lebih dari, maka Anda bisa gunakan uji sisi kanan. Dan jika H1 memuat tanda tidak sama dengan ya, tidak sama dengan, seperti contoh ini ya, H1 mu tidak sama dengan nilai kritis, maka Anda bisa terapkan uji dua sisi atau uji dua ekor seperti yang ada di bawah ini. Nah, setelah kita menentukan jenis uji yang akan dilakukan, kita bisa menentukan nilai P atau area di bawah kurva. Nah, nilai P itu untuk masing-masing jenis uji hipotesis dapat dilakukan sebagai berikut. Jadi untuk uji ekor kiri, nilai P sama dengan luas daerah di kiri statistik uji. Sedangkan untuk uji ekor kanan, ini sebaliknya ya. Nilai P itu sama dengan luas daerah di kanan statistik uji, sedangkan untuk uji dua sisi atau dua ekor, nilai P tergantung dari letak statistik uji terhadap pusat distribusi. Jika statistik uji ini terletak di kiri pusat distribusi, maka nilai P sama dengan 2 kali luas daerah di kiri statistik tersebut, gitu ya. Karena kan kanan dan kiri itu sama, jadi bisa dikalikan 2, gitu.
Sebaliknya jika statistik ujinya berada di kanan pusat distribusi, maka nilai P sama dengan 2 kali luas daerah kanan statistik uji tersebut. Nah, ini contohnya ya, cara menentukan nilai P. Misal berdasarkan data dari BPS, proporsi rumah tangga yang memiliki atau menguasai komputer di Provinsi Yogyakarta ya, di pada tahun 2012 adalah 28,63%. Nah, untuk mengetahui apakah proporsi ini naik dalam 3 tahun terakhir, pada tahun 2015, seorang peneliti melakukan survei secara acak pada 240 rumah tangga di provinsi tersebut. Kemudian diperoleh bahwa ada 84 rumah tangga yang memiliki atau menguasai komputer. Nah, nilai statistik uji yang diperoleh adalah 2,18. Kita diminta menginterpretasikan nilai T-nya. Jadi, yang perlu kita lihat dulu adalah klaim awal ya. Klaim awalnya adalah pernyataan bahwasanya proporsi rumah tangga di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2015 ini memiliki atau menguasai komputer tidak sama dengan 28,63%. Ya kan? Sehingga kita bisa tuliskan secara matematis begitu, proporsi berarti kan P kecil ya. Kecil tidak sama dengan 0,2863. Ini ya. Nah, karena tandanya adalah tidak sama dengan, maka daerah kritisnya itu terletak di 2 ekor kan ya. Kita pakai uji statistik 2 sisi begitu. Karena kita menggunakan uji 2 ekor atau 2 sisi dan statistik ujinya adalah Z sama dengan 2,18, berada di kanan pusat distribusi ya kan, karena dia nilainya positif. Pusat distribusi kalau Z itu kan Z sama dengan 0 ya, kalau Z score. Maka nilai P itu sama dengan 2 kali luas daerah di kanan Z 2,18. Jadi kalau menggunakan tabel, kita bisa langsung tahu ya, bahwasanya luas daerah di kanan Z 2,18 itu sama dengan 1 dikurangi 0,985. Jadi luasnya adalah 0,0146. Nah, karena kita menggunakan uji 2 ekor, maka nilai ini itu dikalikan 2 sehingga nilai P-nya adalah 0,0292. Seperti itu. Nah, dari hasil ini apa yang bisa diinterpretasikan ya? Jadi nilai P sebesar 0,0292 itu kan merupakan nilai yang sangat kecil ya. Nah, nilai yang sangat kecil itu menunjukkan bahwasanya peluangnya sangat kecil untuk mendapatkan sampel yang menghasilkan Z sama dengan 2,18. Sehingga bisa disimpulkan bahwasanya proporsi rumah tangga Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2015 yang memiliki atau menguasai komputer itu tidak sama dengan 28,63%. Itu kesimpulannya. Nah, untuk menarik kesimpulan uji hipotesis, ini ada beberapa kriteria dalam pengambilan keputusan. Gitu ya. Nah, ada 2 metode sebetulnya yang bisa diterapkan ya. Ini metode nilai P dan metode tradisional. Untuk metode nilai P, kita bisa menggunakan tingkat signifikansi alfa ya. Jika nilai P itu kurang dari atau sama dengan alfa, maka kita bisa tolak H0. Sedangkan jika nilai P itu lebih dari alfa, maka kita bisa gagal menolak H0 atau H0 itu diterima gitu. Dengan untuk metode tradisional ya, metode tradisional bukan menggunakan nilai P ya, kita bisa menggunakan daerah kritis gitu.
Dengan membayangkan, kurva distribusi normal yang tadi ya, jika statistik uji itu berada pada daerah kritis itu berarti yang merah tadi, maka kita bisa tolak hipotesis nolnya. Sedangkan jika statistik uji tidak berada di daerah kritis, artinya berada pada area yang berwarna biru, maka kita bisa terima H0 atau kita gagal menolak H0. Seperti itu. Itu adalah kriteria pengambilan putusannya. Selanjutnya, kita lakukan penyusunan kesimpulan di akhir. Kalau yang tadi ini kan terkait masih dalam bahasa matematis ya untuk pengambilan keputusan. Nah, kesimpulan akhir ini dikembalikan ke pernyataan yang sederhana sesuai dengan klaim awal. Jadi kalau klaim awalnya itu memuat persamaan, maka H0 ditolak, kesimpulan akhirnya terdapat cukup bukti untuk menjamin penolakan terhadap klaim bla bla bla, disebutkan klaim awalnya. Nah, kalau klaim awalnya itu memuat persamaan ya, kemudian H0 diterima atau gagal ditolak gitu ya. Nah, kesimpulan akhirnya nanti kalimatnya adalah tidak cukup bukti untuk menjamin penolakan terhadap klaim bla bla bla, disebutkan klaim awalnya. Begitu juga jika klaim awal itu tidak memuat persamaan ya. Artinya lebih dari, kurang dari, atau tidak sama dengan. Kemudian hipotesis nolnya ditolak, maka penulisan kesimpulan akhirnya adalah data sampel mendukung klaim bla bla bla. Klaim awal disebutkan. Dan yang terakhir, apabila klaim awal tidak memuat persamaan, ya, kemudian H0 diterima, gagal ditolak, maka kesimpulan akhirnya itu dituliskan sebagai tidak cukup bukti sampel untuk mendukung klaim bla bla bla, klaim awal. Seperti itu cara menyusun kesimpulan akhir. Nah, ini contoh ya, menyatakan kesimpulan akhir pada kasus yang tadi ya. Dengan kasus yang tadi kita diminta menyatakan kesimpulan akhir peneliti tersebut. Nah, karena klaim awal itu tidak memuat persamaan, ya, klaim awalnya adalah ini. Nah, karena dia tidak memuat persamaan, kemudian hipotesis nol hasilnya adalah ditolak keputusannya. Maka kesimpulan akhir peneliti, kita bisa memanfaatkan rumusan kesimpulan akhir yang tadi ya, bahwasanya terdapat cukup bukti data sampel untuk mendukung klaim yang menyatakan bahwa proporsi rumah tangga di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2015 yang memiliki atau menguasai komputer adalah lebih dari 28,63%. Jadi ini adalah kesimpulan akhirnya. Kemudian selain menarik kesimpulan ya dalam melakukan pengujian hipotesis, itu ada yang dinamakan galat atau error atau tingkat kesalahan gitu. Jadi ya seperti biasa dalam setiap pengujian kita pasti akan ada errornya karena tidak ada sesuatu yang sempurna gitu ya. Nah, masalahnya adalah error yang terjadi itu seperti apa? Itu kan yang harus dinyatakan. Jadi dalam uji hipotesis itu kan kita gunakan informasi dari data sampel untuk melakukan atau untuk memutuskan ya apakah menolak atau menerima hipotesis nol. Nah, karena kita menggunakan informasi yang tidak menyeluruh, artinya kita hanya mencuplik sampel dari sebuah populasi, maka bisa saja kita itu membuat keputusan yang benar ataupun keputusan tidak benar. Meskipun mungkin apa yang kita lakukan itu semuanya benar. Gitu ya. Nah, jika dirinci itu setidaknya terdapat 4 kemungkinan hasil dalam uji hipotesis. Yang pertama, menolak hipotesis nol ketika hipotesis alternatifnya benar.
Keputusan ini benar, gitu ya. Karena satunya ditolak, satunya benar. Yang kedua, gagal menolak hipotesis nol atau menerima hipotesis nol ketika hipotesis nolnya benar. Ini juga keputusan yang benar, gitu ya. Tapi ada yang cukup kontradiktif. Jadi menolak hipotesis nol ketika hipotesis nol sebetulnya benar, gitu ya. Karena hipotesisnya seharusnya itu benar, malah ditolak. Nah, keputusan ini kan salah ya. Nah, jenis kesalahan semacam ini itu disebut dengan galat jenis 1 atau error tipe 1. Nah, simbol alfa ya, tingkat signifikansi itu digunakan untuk merepresentasikan peluang seberapa besar galat jenis 1-nya. Gitu. Kemudian yang kedua adalah gagal menolak hipotesis nol atau menerima hipotesis nol ketika hipotesis nol tersebut itu sebetulnya salah. Nah, ini kan juga keputusan yang salah. Nah, jenis kesalahan keputusan ini itu disebut dengan galat jenis 2 atau error tipe 2. Ini disimbolkan untuk menyatakan ini ya, simbol beta yang digunakan untuk merepresentasikan ini. Kalau galat jenis 1, simbol alfa yang digunakan. Kalau galat jenis 2, simbol beta yang digunakan. Nah, jika dibuat sebagai matriks keputusan ya, galat atau error dalam uji hipotesis adalah sebagai berikut. Jadi, keputusannya itu adalah menolak atau menerima nol. Kemudian kenyataannya, hipotesis nol H0-nya benar dan H0-nya salah. Nah, jika keputusannya adalah menolak H0, padahal kenyataannya H0-nya benar, maka disebut sebagai galat jenis 1, gitu ya. Begitu juga jika kita terima H0, padahal H0-nya kenyataannya salah, ini juga masuk galat jenis 2. Dengan keputusan yang benar adalah ketika hipotesis nolnya benar, itu diterima, dan ketika hipotesis nolnya salah, itu ditolak. Itu adalah keputusan yang benar. Gitu ya. Nah, dalam melakukan uji hipotesis ya, ini adalah sedikit ringkasan langkah-langkah yang bisa dilakukan, baik menggunakan metode nilai P maupun menggunakan metode tradisional. Nah, ternyata jika dikomparasikan ya, beberapa langkah itu ternyata sama. Tuh. Mulai dari langkah pertama ya, identifikasi awal itu untuk kedua metode sama. Kita identifikasi klaim awal dulu, klaim yang akan diuji, lalu dinyatakan dalam bentuk matematis, kemudian mana klaim yang harus benar, dan ketika klaim awal salah, itu juga dinyatakan, baik untuk metode nilai P maupun metode tradisional sama ya caranya. Kemudian kita tentukan H0 dan H1-nya, seperti apa, kemudian kita pilih tingkat signifikansi alfanya berdasarkan dampak yang diakibatkan galat jenis 1. Ini masih sama antara dua metode. Selanjutnya, langkah kelima juga masih sama, yakni mengidentifikasi statistik yang relevan dengan uji hipotesis yang akan dilakukan. Nah, untuk langkah ke-6 dan ke-7 ini yang berbeda. Jadi, untuk metode nilai P, kita menentukan statistik uji dan nilai P yang bersesuaian. Jika perlu, kita gambar grafik yang menunjukkan statistik uji dan nilai P tersebut. Sedangkan pada metode tradisional, kita menentukan statistik uji, nilai kritis, dan daerah kritis, lalu kita gambar kurvanya ya, grafik yang menunjukkan statistik uji, nilai kritis, dan daerah kritisnya di mana. Kemudian kita identifikasi. Jika pada nilai P, kita bisa menolak H0 jika nilai P-nya kurang dari atau sama dengan tingkat signifikansi alfa. Dan kita bisa terima H0 jika nilai P-nya lebih dari alfa. Nah, sedangkan untuk metode tradisional, kita bisa tolak H0 jika statistik ujinya berada di
area kritis ya. Dan kita juga bisa terima H0 jika statistik uji tidak berada di daerah kritis. Lalu dari kedua metode ini kita bisa nyatakan kembali kesimpulan sebelumnya ya dalam bahasa yang sederhana mengikuti cara pengambilan kesimpulan yang tadi telah dijelaskan. Seperti itu ringkasan ya bagaimana cara melakukan uji hipotesis. Oke, selanjutnya kita juga bisa melakukan pengujian parametrik dan non parametrik. Jadi statistik itu dibagi menjadi dua. Jadi ada statistik parametrik dan statistik non parametrik. Jadi teknik pengujian statistika ini ya. Nah, kedua metode ini sebetulnya dapat dipilih salah satu dan digunakan sebagai metode uji. Cara menentukan atau cara memilihnya seperti apa nanti akan kita kulik lebih jauh. Tetapi yang jelas untuk menentukan kita nantinya akan menggunakan parametrik atau statistik non parametrik itu bergantung pada jenis data dan atau jumlah sampel yang akan digunakan. Jadi pada umumnya setelah kita memperoleh sebuah data dari suatu proses pengumpulan, gitu ya, langkah selanjutnya adalah mencari nilai tengah atau simpangan baku. Nah, kemudian kita lakukan pengujian. Apakah hipotesis kita ditolak atau diterima dengan menggunakan pengujian statistik? Ya, bisa menggunakan uji Z, atau cari Z-score-nya, atau kita gunakan statistik uji T. Nah, ini nanti tergantung dengan syarat dan asumsi yang harus dipenuhi. Kemudian dalam statistik inferensial ya terdapat dua macam permasalahan yang sering kita temukan, yakni pendugaan parameter populasi dan uji hipotesis. Jika kondisi data dan jumlah datanya tidak memenuhi kriteria atau syarat untuk uji parametrik, maka kita bisa gunakan alternatif lain, yakni melakukan metode uji statistik non-parametrik. Nah, jadi perlu kita ketahui dulu sebetulnya apa itu statistik parametrik. Jadi statistik parametrik itu suatu teknik statistik yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis dengan melibatkan parameter populasi. Nah, statistik ini memiliki keterbatasan penggunaan jenis data. Jadi minimal itu menggunakan data interval dan atau rasio gitu. Jadi kita dapat menggunakan jenis pengujian ini jika kita mengetahui distribusi dari populasi yang kita amati itu betul-betul distribusi normal. Jadi kalau kita tidak tahu atau kita tidak bisa menjustifikasi bahwasanya dia berdistribusi normal populasinya, maka kita tidak bisa menggunakan jenis statistika parametrik. Ya, padahal tidak semua data itu berdistribusi normal. Nah, memang untuk melakukan uji ini itu banyak syarat yang harus dipenuhi gitu ya. Nah, ya, selain itu syarat yang perlu dipenuhi untuk statistika parametrik adalah ukuran sampel. Nah, banyak berpendapat bahwa jika ukuran sampel kecil, maka pasti digunakan uji non-parametrik. Pernyataan ini ya bisa jadi benar, tapi belum tentu, gitu. Karena tergantung distribusi dan populasi asalnya. Jadi meskipun ukuran sampelnya kecil, kalau diketahui bahwa sampel diambil dari populasi yang berdistribusi normal, maka tetap yang digunakan adalah prosedur statistik parametrik. Nah, kalau ternyata yang sampel yang diambil itu berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal, nah baru ini bisa menggunakan uji non-parametrik. Kemudian terkait dengan ukuran sampel itu ya,
sebetulnya seberapa besar sih dikatakan bahwasanya batasan sampel dikatakan besar atau kecil ya. Ada beberapa literatur yang menyatakan bahwasanya ukuran sampel yang dikatakan besar itu yang lebih dari 40. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa sampel dikatakan besar itu jika lebih besar atau sama dengan 30. Gitu ya. Sehingga kita bisa asumsikan sampel besar atau kecil itu dibatasi nilai 30 ke atas ya. Jadi kalau nilainya 29 ke bawah itu bisa dikatakan atau digolongkan sebagai sampel yang berukuran kecil. Nah, ini berdasarkan teorema limit terpusat. Kemudian bagaimana cara mengidentifikasi? Nah, statistik parametrik ini termasuk dalam bagian inferensial statistik. Jadi dalam statistik parametrik itu perlu dipertimbangkan nilai satu atau lebih parameter populasi. Kemudian terdapat beberapa persyaratan yang perlu kita cermati kalau kita menggunakan statistika parametrik. Yang pertama, sebaran data itu harus berdistribusi normal. Nah, jika kita ambil sebuah sampel, maka populasinya harus berdistribusi normal, baik itu diketahui secara pasti melalui uji normalitas ataupun diasumsikan, gitu ya. Kemudian skala datanya adalah numerik. Jadi skala data variabel itu harus berupa skala numerik, sehingga data-data untuk uji statistik parametrik ini biasanya adalah data yang kuantitatif. Kemudian variasi datanya itu sama, karena dia berdistribusi normal ya. Kemudian mengikuti ketentuan sebagai berikut. Jadi kesamaan varians bukan menjadi salah satu syarat untuk uji kelompok berpasangan. Kemudian kesamaan varians adalah syarat yang tidak wajib untuk dua kelompok tidak berpasangan, dan kesamaan varians menjadi syarat wajib untuk kasus lebih dari dua kelompok tidak berpasangan. Ini beberapa persyaratan terkait dengan variansi data yang sama. Nah, kelompok data yang dapat digunakan pada teknik statistik parametrik ini punya beberapa ciri populasi ya. Ini cirinya adalah populasi berdistribusi normal, kemudian varian-variannya itu sama. Nah, beberapa jenis statistika yang menerapkan atau termasuk dalam statistik parametrik itu ada banyak sebetulnya. Nah, ini beberapa yang saya sebutkan ada uji T. Kegunaannya untuk apa? Untuk menguji signifikansi dalam bentuk kelompok sampel atau dua kelompok sampel. Kemudian ada ANOVA atau Analysis of Variance. Singkatan ya, singkatannya ANOVA. Nah, ini analisis yang digunakan untuk menguji signifikansi perbedaan dua rata atau lebih. Lalu ada regresi, ini digunakan untuk uji suatu pengaruh. Jadi lebih ditujukan untuk melakukan estimasi variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Lalu ada jenis statistik korelasi ya, ini digunakan untuk menguji hubungan antar variabel, saling berhubungan atau tidak. Nah, jika saling berhubungan, seberapa besar tingkat hubungannya, seperti itu. Kemudian ada jenis statistik analisis jalur. Nah, ini digunakan untuk menguji hubungan sebab akibat. Seberapa besar dia bisa menyebabkan suatu fenomena, seperti itu. Nah, ada beberapa kelebihan untuk statistik parametrik. Yang pertama adalah tidak perlu dilakukan pengujian terhadap parameter populasi, karena sudah dianggap memenuhi syarat. Ini berdistribusi normal. Lalu data observasinya dianggap saling bebas dan diambil dari populasi yang memiliki distribusi normal dengan varian yang homogen. Jadi asumsi-asumsi yang rumit tersebut membuat pengujian menggunakan metode parametrik itu lebih bisa diandalkan tingkat akurasinya. Ini kelebihan dari statistik parametrik.
Hanya saja memang, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi gitu ya, tidak semua. Yang pertama adalah populasi harus memiliki varians yang sama. Nah, padahal pada kenyataannya ya tidak semua fenomena itu bisa seperti ini, gitu. Kemudian, variabel-variabel yang diteliti ini terbatas karena untuk jenis data yang skalanya paling tidak adalah interval dan rasio gitu ya. Kemudian distribusi populasi harus diketahui berdistribusi normal. Nah, ini juga, apa ya, satu persyaratan ya harus dipenuhi dan kalau kita tidak tahu, nah ini kita jadi tidak bisa menggunakan metode statistika parametrik. Nah, kalau tidak tahu apa yang bisa dilakukan, ya kita cari dulu gitu. Kita uji tingkat normalitas distribusinya atau uji normalitasnya gitu ya. Jika memenuhi, maka Anda bisa gunakan statistika parametrik gitu. Nah, alternatif statistika lainnya ya, kalau kita ternyata tidak menggunakan atau tidak bisa menggunakan statistika parametrik adalah menggunakan statistik non parametrik. Nah, pada statistika ini pendugaan parameter atau nilai populasi disebut dengan yaitu tidak melibatkan pendugaan nilai populasi. Kalau yang tadi kan melibatkan pendugaan ya. Diduga nilai populasinya ini bagaimana, begitu baru dilakukan uji. Dengan pada statistika ini kita tidak melibatkan pendugaan nilai populasi. Nah, kondisi statistika non parametrik ini dia merupakan satu metode statistik yang dapat digunakan sebagai alternatif jika metode statistik parametrik itu tidak bisa dilakukan. Contoh ya, uji parametrik dapat digunakan untuk melihat perbedaan antara rata-rata nilai tengah dua kelompok daratan yang sudah diberi ranking. Dengan data yang sama, metode uji statistik non-parametrik itu dapat digunakan untuk melihat perbedaan antara median-mediannya. Statistika non-parametrik ini tidak memiliki syarat, ya seperti statistika parametrik. Kemudian tidak ada asumsi kenormalan yang wajib dipenuhi. Tetapi memang dalam statistika non-parametrik ini betul-betul tidak syarat ya. Jadi tidak perlu tahu karakteristik populasi induknya pun kita bisa melakukan statistika. Nah, ini memang keuntungannya. Nah, contoh-contoh statistika non-parametrik itu apa saja? Ada banyak sebetulnya, tapi memang beberapa yang cukup dikenal itu ada uji tanda, test, ada uji Wilcoxon atau rank sum test gitu ya, ada rank correlation test, kemudian ada Fisher probability exact test, dan ada T-square test. Gitu. Sebetulnya masih banyak lagi gitu ya. Tapi ini adalah beberapa yang sering digunakan. Tergantung nanti ingin melakukan ujian seperti apa. Kemudian ciri kelompok data yang dapat diuji dengan statistika non-parametrik, setidaknya ada 4 ini. Yang pertama, kelompok data itu memang dipastikan tidak berdistribusi normal. Nah, kalau dia berdistribusi normal, maka Anda bisa gunakan statistika parametrik. Kemudian umumnya data yang dimiliki memiliki skala nominal dan ordinal. Kemudian karena ini bisa digunakan untuk data-data yang kualitatif ya, maka sering ditemukan pada kasus penelitian ilmu sosial gitu. Kemudian ukuran sampelnya kecil dan tidak berdistribusi normal. Kalau dia ukuran sampelnya kecil tapi berdistribusi normal, maka Anda bisa terapkan statistik parametrik. Seperti itu. Nah, ada beberapa keunggulan terkait statistika non-parametrik. Yang pertama adalah mudah dilakukan, karena dia tidak membutuhkan asumsi normalitas, atau kita tidak perlu melakukan justifikasi
distribusi populasinya gitu ya. Kemudian secara umum metode perhitungan yang digunakan tidak menggunakan perhitungan matematik gitu. Lalu pengujian hipotesis dilakukan secara langsung pada pengamatan nyata ya. Kemudian karena data umumnya bersifat kualitatif sehingga terkadang tidak membutuhkan jenjang atau urutan. Kemudian dapat juga digunakan untuk kelompok populasi berdistribusi normal sebagai uji pembanding statistik parametriknya. Jadi kalau kita ingin melakukan pendekatan kualitatifnya begitu ya dari suatu fenomena, kita bisa terapkan statistika non parametrik. Tapi memang terdapat beberapa kelemahan ya terkait dengan penggunaan statistika non parametrik. Yang pertama adalah dia seringkali mengabaikan beberapa informasi gitu. Kemudian kemampuan ujinya ya tidak sekuat metode parametrik karena rata-rata justifikasinya adalah kualitatif gitu. Kemudian hasil uji metode statistik non parametrik itu tidak dapat digunakan untuk mengestimasi karakter populasi. Kenapa? Karena prosesnya sederhana dan cenderung menggunakan sampel kecil dan tidak berdistribusi normal. Selain itu, penggunaan metode statistik non-parametrik itu biasanya hanya membandingkan dua kelompok tertentu, gitu, sehingga tidak bisa digunakan untuk mengestimasi karakter populasi. Selanjutnya, dia juga tidak melibatkan parameter populasi dalam uji hipotesis, kemudian skala yang digunakan sifatnya lebih lemah, dan asumsi pada metode statistik parametrik itu tidak dipenuhi. Ini kelemahan-kelemahan metode statistik non-parametrik. Lalu beberapa jenis uji untuk metode statistik non-parametrik, itu jika kelompok ujinya deskriptif, maka statistik uji yang bisa digunakan bisa jadi menggunakan uji binomial chi-square, rantai chi-square, Gades of Fit, Kolmogorov, atau Smirnov satu sampel gitu ya. Itu untuk kelompok uji deskriptif. Kalau komparatif bisa menggunakan beberapa contoh berikut ya statistik ujinya. Nanti jika Anda penasaran bisa dilihat bagaimana cara atau metode-metode yang digunakan. Kemudian jika kelompok ujinya adalah asosiatif, lihat hubungan gitu ya antara dua variabel begitu. Nah, nanti Anda bisa gunakan uji-uji korelasi gitu ya. Jadi itu contoh beberapa uji non-parametrik. Kemudian bagaimana perbandingan antara statistik parametrik dan non-parametrik? Nah, jika dilihat dari jenis ujinya ya, kita bisa bandingkan. Kalau uji korelasi, misalnya ingin dilihat adalah hubungan antara dua fenomena. Nah, jika menggunakan statistik parametrik, tools yang bisa digunakan itu bisa jadi Pearson atau regresi. Kalau non-parametrik bisa menggunakan Spearman, gitu ya. Jika kita ingin menguji dua kelompok independen, pada uji parametrik kita bisa gunakan independent sample t-test. Jika non-parametrik, bisa kita terapkan Mann-Whitney, gitu ya. Nah, jika kita ingin menguji lebih dari dua kelompok independen, kayak tadi hanya dua kelompok, kalau ini lebih dari dua kelompok, untuk pengujian parametrik Anda bisa gunakan ANOVA satu arah, gitu ya. Sedangkan untuk uji non-parametrik bisa gunakan Kruskal-Wallis. Sedangkan untuk uji berulang dua kasus sampel, pada parametrik bisa gunakan uji T-sampel berpasangan, dan pada non-parametrik Anda bisa gunakan Wilcoxon. Sedangkan jika kita ingin melakukan uji berulang kasus lebih dari dua sampel, maka pada parametrik Anda bisa terapkan ANOVA satu arah berulang. Sedangkan pada non-parametrik Anda bisa terapkan metode Friedman. Ini contoh perbandingannya jika dilihat dari jenis uji yang ingin dilakukan. Kemudian
langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk menentukan statistik uji, yang pertama adalah kita identifikasi dulu bagaimana karakter data yang akan diuji. Apakah jenis datanya nominal, ordinal, interval, atau rasio. Setelah kita tahu karakteristik data yang akan diuji, kita bisa memperhatikan ukuran sampelnya. Jadi apakah ukuran sampelnya besar atau kecil ya? Besar atau kecilnya seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya ya. Kemudian kita pastikan bagaimana distribusinya. Jadi apakah dia menganut distribusi normal atau distribusi tidak normal, nah itu perlu dipastikan. Ini langkah-langkah untuk menentukan statistik uji. Dari sini kita bisa simpulkan ya. Jadi jika dirangkum gitu, bagaimana perbedaan antara statistik parametrik dan non parametrik itu dapat dilihat pada tabel berikut. Jadi untuk statistik parametrik itu dibutuhkan asumsi kenormalan, sedangkan pada non parametrik itu tidak. Jadi disebut juga bebas sebaran gitu ya. Sedangkan untuk statistik parametrik, jenis data itu kuantitatif jenis datanya. Jadi dia punya skala interval atau rasio. Sedangkan pada non parametrik selain dia juga bisa untuk data kuantitatif, tetapi bisa juga untuk data kualitatif. Jadi tidak hanya kuantitatif yang dilakukan. Kemudian berdasarkan ukuran datanya ya, untuk statistika parametrik itu jumlah datanya lebih dari sama dengan 30 atau berkurang besar. Ini mengikuti teorema limit terpusat. Sedangkan untuk statistika non parametrik ini biasanya data yang digunakan berukuran kecil dan tidak berdistribusi normal. Oke, sekian video untuk penjelasan topik kali ini. Untuk minggu depan kita akan adakan kuis ya, kuis mulai bab awal hingga hari ini begitu. Kemudian untuk detail kuisnya seperti apa akan diumumkan melalui hebat masing-masing. Kemudian untuk besok tetap silahkan Anda acu instruksi yang ada pada hebatnya masing-masing, dan apabila ada pertanyaan ya terkait dengan perkuliahan atau topik pada kali ini, pada video ini, silahkan bisa langsung diajukan untuk RK1 kepada dosen pengampunya ya, Bu Yutika, atau jika Anda RK2 bisa bertanya kepada saya itu melalui mungkin chat atau WhatsApp, silahkan di grup seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore.